Belum bisa join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu serta Diklat Calon Pengawas dari Kabupaten Jepara, Pak Widodo yang sudah hadir, Bu Sukmandari dan Bu Rosita. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan, mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah pada kesempatan ini selalu kita nikmati terus, terutama nikmat sehat, karena alhamdulillah sekali lagi kesehatan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau kita perhatikan kondisi di luar, banyak teman-teman kita yang masih melaksanakan isolasi mandiri atau kegiatan penyempurnaan imunnya. Mudah-mudahan kita selalu juga diberikan kesehatan dan imun yang kuat, karena memang insya Allah apapun kondisinya, kalau kesehatan terganggu semuanya akan bisa terganggu. Sekali lagi kita berikan syukur kepada Allah SWT atas karunia yang luar biasa kita terima ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih atas waktunya, dan Nyun Sewu memang kegiatannya malam, dan ternyata kalau kami mentoring di kabupaten yang lain lebih juga banyak yang minta malam, Pak. Mungkin suasananya atau kondisinya lebih santai, lebih enak mungkin ya. Di Gorontalo kemarin juga minta malam, malah kebetulan kalau saya malam ya waktu kita agak longgar, jadi tidak diburu-buru dengan kegiatan yang lain. Bapak Ibu, untuk kegiatan malam ini agenda kita memang sederhana saja, karena kami ingin tahu juga tercapaian Bapak Ibu dalam menyusun laporannya, sejauh mana beberapa Bapak Ibu sudah ada yang menyampaikan sudah bisa membuat sampai pada videonya, tugas di OJT 2 untuk dipresentasikan, nanti sudah ada yang sampai pada video. Untuk malam ini kami tadi sempat membuat putus ya. Putus. Jauh, speaker kami speakernya sering terganggu. Ini saya bisa ulangi Bapak Ibu, bahwa untuk malam ini tadi saya sempat merekam testimoni walaupun 1 menit, barangkali nanti kalau Pak Widodo atau yang lain bisa disampaikan, ditambahkan ke YouTube yang kemarin sudah disusun, ya kita beri durasi sebenarnya 8 menit nih, tapi lebih sedikit enggak apa-apa atau kurang sedikit. 7 menit Pak. 7 menit Pak maksimal. Malah 7 menit itu Pak waktunya. Kemarin ada yang 7 menit. Kemarin ada yang, tapi enggak apa-apa, lebih, kalau lebih hanya 1 menit enggak masalah. Sedikit ya Bapak. Enggak apa-apa. Ya kan kalau disuruh menitnya tepat ya sulit sekali. Boleh saja. Yang lain-lain ada yang sampai 8 menit lebih sedikit enggak apa-apa. Hanya kalau dibutuhkan, artinya ketika Bapak Ibu diselipkan bisa ya monggo, kalau tidak ya enggak apa-apa. Itu untuk Insya Allah bisa Bapak. Terus yang berikutnya nanti ya kita ngomong-ngomong untuk bahan presentasinya sudah sejauh mana disusun, dan ya seperti permintaan kita semua di kondisi yang seperti ini nanti tetap bisa dilaksanakan dengan luring harapannya. Kalau daring nanti di ST2 itu ya repot Pak. Ya gelar karyanya terus seperti apa nanti, apa ya YouTube KP, terus Bapak Ibu nanti kan akan diminta presentasinya ya
Sebenarnya saya enak lureng kalau presentasi tidak menghadapi Susah. langsung. tapi kendalanya juga banyak. Kendalanya nanti juga kemungkinan akan muncul di saat pelaksanaan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan protokol lah. Terutama kan terkait dengan pelaksanaan wilayah di Solo itu diperbolehkan atau tidak. Karena ada beberapa di Kota Semarang seharusnya kan memang tidak boleh untuk rapat-rapat atau diklat itu sudah tidak diperbolehkan. Di Kota Semarang. Nah, nanti di Solo diberlakukan seperti itu atau tidak kurang tahu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, kalau toh terjadi ya Bapak Ibu siap-siap saja untuk presentasi disampaikan dengan cara daring ya malah tidak menyita waktu banyak karena sangat terbatas. Kalau presentasi nanti kan yang disiapkan bahan presentasinya, tanya jawabnya mungkin ya tidak seleluasa saat touring mestinya. Touring deh. Pak Kus belum masuk sampai. Mungkin masih muter-muter katanya Pak, wifi-nya. Oh gitu. Barangkali itu sementara Bapak Ibu untuk pengantar, dan mungkin Bu Sukma sudah sejauh mana untuk penyusunan laporannya dan persiapan penyusunan bahan presentasi dan gelar karyanya, Bu. Bapak, angkat suwun. Untuk laporan ini untuk laporan intinya babonnya itu dari bab 1 sampai bab 4 itu alhamdulillah sudah selesai, karena rencana memang besok pagi kami mintakan ke dinas Pak, cuman mungkin belum dilengkapi dengan lampiran karena mungkin terus terang lampiran saya mungkin baru tahap penataan ya. Karena kemarin kan menunggu juga keputusan sistematika untuk lampiran itu yang tahun kemarin kan lampirannya kan menyatu di dalam bab lah. Untuk ini kemarin sudah mendapat pencerahan dari Pak Yanto itu untuk lampirannya nanti tersendiri di belakang itu, sehingga mungkin ini kami tata lagi sambil juga kami lengkapi mungkin hal-hal yang belum atau masih kurang, tapi yang laporan intinya alhamdulillah sudah jadi, besok siap diantar ke dinas. Kemudian untuk gelar karya ini untuk video ya mungkin semampu kami ini sudah kami buat ya, mungkin nanti tinggal mengunggah ke YouTube dengan durasi 7 menit lebih 13 detik Pak, karena kemarin dari Pak Yanto itu 7 menit katanya di juknisnya itu 7 menit, sehingga ini tadi sempat ngedit-ngeditnya juga agak lumayan lama itu, karena untuk 7 menit untuk semua kegiatan itu memang betul-betul harus kita edit sesuai dengan mana-mana yang pas dan tidak, itu juga makan waktu yang cukup lama juga. Kemudian untuk presentasi ini mungkin yang belum Bapak, terus mungkin ex-banner kemarin kami berempat juga sudah persiapan, mungkin di bawah bimbingan Pak Kuseriadi mungkin yang ahli desainer itu kemarin sudah sempat untuk didesain, sehingga nanti tinggal cetak, sehingga mungkin ini tugas saya yang belum itu mungkin tinggal penataan lampiran, kemudian membuat bahan presentasi, dan mungkin kalau diperlukan juga album itu Pak yang mungkin belum juga. Nah untuk album ini mungkin nanti mohon pencerahan dari Pak Rahmat untuk album itu sebaiknya nanti dibuat seperti apa. Demikian Bapak untuk progres saya sampai saat ini. Oke, terima kasih Bu Sukma untuk tugas yang dilaksanakan. Insya Allah sudah ya hampir 90% lah kalau untuk Insya Allah. Masalah YouTube itu kan ya pengaturan durasi itu gampang-gampang mudah Bapak Ibu. Artinya kalau dibatasi 7 menit
ya kurang lebih lah kalau disuruh tepat sulit. Karena apa? Karena kadang-kadang di pengaturan durasi ketika mau diputus di menit sekian itu kadang-kadang tidak mungkin karena bahasa pengantarnya masih harus jalan. Tadinya kita bagi saja lah untuk menyampaikan laporan di kegiatan pembinaan 1 menit seandainya. Di supervisi akademik itu maksudnya 1 menit, kemudian di BKKS 1 menit, di PK guru 1 menit, kemudian himpunan 1 menit, seandainya sampai 4, 5, 6 itu kan ya kalau momennya pas tepat sih bisa, tapi kadang-kadang prolognya maupun bahasa pengantarnya itu tidak mungkin bisa serta-merta tepat sesuai dengan durasi yang direncanakan. Jadi ya kurang lebih yang namanya kita tidak bisa ngepaske, kecuali kalau gambar kan gambar mati kemudian dibuat slide itu mungkin bisa malah. Foto seadanya itu malah bisa, tapi kalau kadang-kadang pakai video juga dan pakai prolognya kita ya menyesuaikan saja. Itu cuma untuk yang kegiatan. Kemudian masalah album monggo lah, itu kan sebenarnya tidak menjadi tugas utama. Untuk album ya disikapi yang fleksibel saja, baiknya seperti apa monggo. Terus kalau saya perhatikan memang betul Bu, untuk Pak Yanto mungkin menyampaikan di lampiran mungkin disesuaikan dengan yang lain, karena selama ini yang lain yang kami tahu memang lampiran ditaruh di belakang, karena kan nanti seorang pembaca akan merasa kesulitan sekali kalau satu kegiatan dilampiri, nanti mencari laporan yang kedua harus bukai semua lampiran dulu. Sebenarnya kan untuk seorang pembaca laporan itu deskripsinya dulu yang dibaca. Kalau merasa, kalau saatnya saya sebagai pengkaji atau penelaah, kalau merasa mungkin ini kok ini jajal tak weruh, bukti ini kayak apa, baru dicari di belakangnya. Tapi ketika sudah dideskripsikan dengan runtut, enak, dan dibaca itu sudah nyambung, saya kira sebenarnya seorang pembaca tidak harus melihat lampiran-lampiran yang ada. Nah, untuk data pendukung kan lampiran itu bisa dicari ketika seorang pembaca itu merasa kurang yakin dengan data yang disajikan pada deskripsi itu. Sehingga memang ya disikapi ditaruh di halaman lampiran-lampiran yang belakang. Tapi sebenarnya juga tidak salah juga untuk penempatan lampiran, setiap kegiatan disertai lampiran. Nah, kalau di kegiatan pengawasan nantinya memang seperti itu, Bu. Kalau di kegiatan pengawasan aslinya besok, laporannya memang seperti yang laporan kemudian langsung lampiran. Langsung lampiran. Di kegiatan kepengawasan besok aslinya. Jadi ketika Bapak Ibu tersendiri. Ketika Bapak Ibu nanti sudah menjadi pengawas kan dituntut laporan-laporan itu, termasuk 1 laporan pembinaan. Nah, pembinaan dalam bentuk contohnya adalah supervisi akademik. Nah, yang dilakukan kegiatan supervisi akademik, kemudian dilaporkan hasilnya dengan deskripsi, mungkin kalau butuh tabel ya disampaikan tabel, nah, itu baru kemudian langsung diberikan lampiran-lampiran pendukungnya. Bukti-buktinya itu langsung. Hanya saja itu kan dalam bentuk tahunan, dalam waktu 1 tahun kegiatan yang dilaksanakan pembinaan itu ditulis semuanya dan bukti pendukungnya di laporan resma dijilid 1 bundle menjadi laporan kegiatan pembinaan. Kemudian yang kedua laporan kegiatan pemantauan, data pendukungnya sekalian. 1 bundle. 1 bundle.
data kegiatan bimbingan pelatihan 1 bundle jilid, data penilaian kinerja guru, kepala sekolah 1 bundle, kemudian ada data evaluasi. Ya, itu teknisnya nanti akan seperti itu. Dan saja kita kan nanti ini di kegiatan ini kan satu paket, maksudnya kegiatannya di laporannya ditulis surat, kemudian baru di lampirkan. Tapi jauh ini masalah teknis saja. Saya kira ya tidak terlalu urgen. Ya, yang penting yang diminta oleh pengajar selaku penanggung jawab penuh di kegiatan IST nanti dipenuhi saja. Tapi Pak Yanto tadi sudah menyampaikan kalau kami tangkap untuk lampirannya disampaikan di paling akhir, malah lebih enak lah. Artinya nanti Bapak Ibu sudah punya gambaran. Berarti untuk kegiatan penyusunan laporan sudah sampai pada pengesahan, Bu. Mau disahkan oleh Pak Kepala Dinas atau cukup di kemarin Kepala Dinas antisipasi, Pak. Nyambung, Bapak. Monggo Pak Duto. Kemarin kan untuk laporan ini nambah yang sudah disampaikan Bu Sukma. Kebetulan kemarin kita ber-12 itu kan koordinasi untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir, terus mempunyai kesepakatan bahwa untuk mengantisipasi karena kondisi saat ini Jepara kan diberlakukan WFH 75%, sehingga mungkin di kantor dinas pun juga sama. Akhirnya kita memajukan untuk meminta Tapak Asma ke Pak Kepala Dinas, sepakati untuk besok pagi dikumpulkan, besok Jumat dimintakan tanda tangan ke dinas, sehingga kita alhamdulillah untuk teman-teman kita kelihatannya sudah mulai selesai, tinggal menyusun lampiran seperti apa yang dikatakan Bu Sukma tadi. Terus ini menyambung untuk masalah lampiran ini mau konsultasi sama Bapak. Untuk lampiran Pak Nyun Sewu mohon pencerahannya. Karena kalau kita lampirkan semuanya itu ternyata banyak sekali, Pak. Di tempat saya itu kan saya rinci, terus saya lampirkan, kalau nanti saya bundle jadi satu, hampir 460 halaman, Pak. Ternyata tebal sekali lah. Untuk itu mohon pencerahannya. Misalkan ada lampiran yang hasil pengisian instrumen seperti PKKS itu kan diisi oleh 10 guru, 10 siswa, 3 orang TU, 3 perwakilan komite. Itu kan kalau 1 orang itu 2 lembar dikalikan 26, hampir 52 lembar sendiri, Pak. Nah, seperti itu mohon pencerahannya, apakah boleh hanya perwakilan, tidak semuanya gitu loh, Pak. Nah, ini mohon pencerahannya biar mungkin kalau itu bisa perwakilan tidak terlalu tebal. Kalau tebal sekali ya sebetulnya juga nggak apa-apa. Itu mohon pencerahannya. Itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Duto untuk pengesahan. Saya kira monggo disikapi yang fleksibel sekali lagi untuk kegiatan di Jepara, karena memang ya situasinya seperti ini ya perwakilan saja enggak apa-apa. Yang penting kan bisa terselesaikan semuanya. Artinya Bapak Ibu untuk penandatanganan dari Pak Kepala Dinas macet besok. Macet. Macet lagi jauh. Macet. Jadi untuk penandatanganan monggo teknisnya seperti apa, kemudian
Yang kedua untuk Pak Dodo masalah lampiran. Memang betul Pak Dodo, untuk lampiran kalau di satu item untuk instrumennya lebih dari 1 orang, tapi satu keterwakilan, cukup dilampirkan sampelnya saja enggak apa-apa. Nanti di dalam laporan di pengawasan asli juga seperti itu Pak, seandainya penilaian kinerja guru seandainya diberikan 1 sekolahan, kan kemungkinan Bapak Ibu nanti akan mengampu minimal 7 sekolah seandainya. 1 sekolahan seandainya ada 30 ya salah satu saja yang dilampirkan. Sekolah A 1, sekolah B 1, sekolah C 1, sampai 7 sekolah 1. Tidak semua dilampirkan, itu kan hanya sampel saja. Jadi seandainya Pak Dodo untuk yang PKKS ada responden atau yang dimintai pendapat dari, kan keterwakilan saja ya. Seandainya ada 10 siswa, ya cukup saja yang dilampirkan. 3 TU ya 1 saja, atau komite berapa orang ya 1 saja yang dilampirkan. Dan itu hanya contoh saja yang instrumen yang telah diisi. Jadi dalam penyusunan laporan nanti ada salah satu instrumen yang telah diisi yang dilampirkan. Kalau pembuatan program kan lampiran kosong. Nah, untuk laporannya setelah ada isinya itu yang dilampirkan keterwakilan saja. Jadi seandainya orang tua berapa ya cukup 1 saja. Unsur-unsur yang dimintai data dari responden itu saja yang dilampirkan ada, yang penting ada perwakilannya. Jadi sehingga tidak terlalu tebal untuk dilampirkan. Dan ya itu nanti terkait juga dengan laporan-laporan yang lain, nantinya akan seperti itu. Akan seperti itu dilampirkan yang mewakili dari beberapa subjek yang menjadi sasaran kita. Tapi kalau Pak Dodo mau dilampirkan semua ya ora apa-apa tadi ya monggo. Untuk laporan tahunannya nanti ya seperti itu saja disikapi. Tapi kalau menjadi dokumen pribadi ya monggo itu diarsipkan. Tapi yang dilaporkan mungkin yang dikumpulkan ya yang seperti Pak Dodo sampaikan nanti perwakilan dari beberapa kegiatan itu saja. Ngoten Pak Dodo nggih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalian menyambung Pak Rahmat. Pak Rahmat. Yang sewu Bapak. Sekalian menyambung untuk lampiran itu apakah semuanya perlu diberi penomoran halaman atau mungkin halamannya itu cukup misalnya lampiran instrumen PKKS kita beri keterangan begitu 1 halaman, kemudian belakangnya itu baru tadi, karena kan kalau ngasih halaman itu kan agak susah di lampiran-lampiran itu semua Pak, karena bentuknya kan Excel ada yang begitu. Mungkin hanya kita beri 1 keterangan misalnya lampiran tentang instrumen PKKS itu halaman berapa begitu, tapi di belakangnya terus nanti kita lampirkan itu semua dari instrumen-instrumen PKKS itu. Begitu boleh Pak nggih. Kalau saya biasa buat laporan tahunan Bu, itu ya halamannya cukup sampai pada daftar pustaka selesai, kemudian bawahnya lampiran-lampiran. Tapi untuk bukti fisik lampiran yang di instrumen, bentuknya instrumen yang dilaksanakan di sekolah itu ya tidak pakai nomor halaman, tidak pakai nomor. Tidak perlu ya Pak ya. Ya. Soalnya kan ini sebagian sudah di-print. Kalau memang itu harus ada penomoran halaman, ngeprint ulang lagi. Tempat saya tak pakai nomor halaman semua. Tidak apa-apa, Pak Dodo, maksud saya begini Pak Dodo. Ada juga yang diberikan tidak apa-apa Pak, tapi tidak harus maksud saya. Tapi kalau disusun seperti Pak Dodo ya lebih bagus tidak apa. Ya ada yang tidak bisa diberi Pak. Semisal daftar hadir,
undangan itu kan sudah berlalu kan tidak mungkin di print ulang lagi terus dimintakan tanda tangan lagi kan tidak mungkin untuk daftar hadir, sehingga ya hal-hal seperti itu tidak saya kasih nomor. Iya. Kalau dulu saya menyikapi memang gitu. Kalau saya gitu Pak, memang saya print dulu, saya mintakan tanda tangan tapi tanpa halaman karena saya juga mengantisipasi formatnya kan belum jelas. Jadi ya memang saya print, saya mintakan tanda tangan tanpa penomoran halaman. Kalaupun memang mengharuskan begitu ya saya sih ada cara untuk menyikapi, tapi kan lama juga. Gitu, Pak. Yang ngeprint ini, ngeprint di kertas kosong. Iya. Tapi lama. Tapi kan ya mengulang satu-satu sama saja lama. Ya per instrumen aja yang kita print. Ya seperti kayak yang instrumen yang pakai aplikasi itu kan susah juga. Iya, ngasih nomor halaman kalau misalnya dikasih. Terus ada rekap-rekap yang di file Excel itu kan kita juga harus menyesuaikan posisi kertasnya untuk ngasih nomor halaman. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Artinya menurut saya yang urgen dan ada penomoran ya pelaporannya sampai di daftar pustaka mungkin, tapi kalau mau diberi nomor ya boleh, tapi ya harus tahu tekniknya yang sederhana tapi bisa mengena. Kalau biasanya kalau kami menggunakan kalau mau memberi nomor itu ya pakainya, kalau saya pakai mail merger dengan angka saja, nanti di print muncul angkanya saja semuanya. Kalau biasanya saja saya kalau mau menomori seperti itu. Jadi di Excel kami beri nomor, kemudian di mail mergernya ditaruh di sudut mana yang dikehendaki, nanti akan muncul hanya nomor saja yang terprint terus sampai ke belakang. Tapi sekali lagi ini juga tidak menjadi pokok utama dalam permintaan laporan Bapak Ibu. Intinya di laporan ya yang tertulis di daftar isi itu saja sampai halaman sekian. Lampiran-lampirannya nanti biar dicari sendiri bagi yang ingin mencocokkan antara isi laporan dengan lampiran yang disertakan saja. Tapi itu tadi Pak Dodo, kalau memang sudah bisa memberi nomor ya lebih bagus. Kalau diberi nomor ya bagus, tapi ya butuh ekstra sendiri untuk menyusunnya. Boleh-boleh saja lah. Jadi kita yang terbaik dan bisa dilakukan saja. Yang terbaik dan bisa dilakukan, dan yang penting dan yang mudah ya Pak ya. Yang penting memenuhi yang mudah, yang penting pada selesai. Yang penting memenuhi ketentuan saja, ketentuan pokoknya itu yang dipenuhi. Kalau masih ada waktu dan kesempatan bisa melebihkan atau lebih dari ketentuan itu ya jauh lebih baik. Tapi ya sekali lagi tergantung Bapak Ibu kesempatannya memungkinkan tidak. Yang terpenting bagi saya untuk laporan itu sudah memenuhi yang diminta, kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu nanti ya justru yang dipersiapkan itu yang di bahan presentasi. Nah, di presentasi itu kan Bapak Ibu nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, apa yang telah dilakukan melalui penyampaian presentasi. Jadi bahan-bahan presentasi itu tolong nanti ya hampir seperti yang dibuat video Bapak Ibu. Yang dibuat video itu urut-urutannya ya mirip dengan yang dibuat dalam bentuk presentasi. Artinya ya memenuhi semua unsur kegiatan yang dilakukan di UJT 2. Itu formatnya kan seperti itu. Jadi mulai pembinaan, jadi sampaikan pembinaan ini, pesertanya ini, kemudian tekniknya ini, hasilnya ini sampai pada hasil. Nanti kegiatan kedua juga disampaikan seperti itu. Kegiatan ketiga juga disampaikan seperti itu, 4, kelima, dan seterusnya. Jadi bahan presentasi pun runtutannya saya berharap mengacu juga pada seperti penyusunan
Ya kemarin saya melihat sepintas Pak Duto sudah ngirim untuk YouTube-nya. Ya seruntutnya seperti itu Pak Duto. Presentasinya juga seperti itu. Yang lain juga ya saya berharap seperti itu ya. Ibaratnya ya hanya mentransfer dari laporan yang kita buat urutannya itu kalau di presentasi ya dibuat yang sederhana karena memang namanya presentasi yang dibikin dalam bentuk slide ataupun PowerPoint dalam bentuk garis-garis besarnya dan nanti disampaikan secara rincinya lewat paparannya. Yang penting Bapak Ibu ketika ditanya tentang materi presentasi bisa mempertanggungjawabkan. Artinya mempertanggungjawabkan ya tidak harus mempertahankan mati-matian seandainya ada sesuatu yang kurang pas dibetulkan oleh pengajar ya harus kita terima. Artinya oh iya betul, berarti kita akan perbaiki dan revisi, tidak apa-apa. Jangan sampai ketika di revisi atau dikoreksi, kita pertahankan mati-matian padahal kurang tepat, ya tidak bagus juga. Artinya kita bisa memberikan argumentasi dengan apa yang telah kita tulis. Yang kita tulis kan kita dapatkan dari sesuatu yang kita laksanakan. Jadi artinya nyambung. Yang kita laksanakan, kita tulis, dan kita paparkan sesuai semua dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Intinya kan itu Bapak Ibu untuk paparan. Jadi ya kalau kita tidak istilahnya membuat-buat di saat paparan ditanya seperti apapun akan kita bisa bertanggungjawabkan, akan bisa kita jawab dengan enak karena sesuatu yang kita laksanakan ya pasti akan bisa kita ceritakan kronologisnya seperti apa, kondisinya di lapangan seperti apa. Seandainya ada kendala, kita sampaikan kendalanya seperti apa, penanganan masalah dari kendala itu kita sampaikan juga. Jadi seorang penguji itu kan hanya menggali data-data itu didapat dari mana. Hasilnya kan tidak dapat dipaksakan. Hasilnya kan tidak dapat dipaksakan. Harus seperti ini. Lah faktanya di lapangan seperti ini. Bapak Ibu kan menyampaikan kendala yang terjadi, kemudian kami sikapi dengan seperti itu, hasilnya akan seperti ini, yang dilaporkan seperti itu. Kalau diminta harus seperti ini, ya kan tidak mungkin karena di lapangannya kondisinya seperti itu. Ya, itu nanti menjadi bahan tindak lanjut ketika yang dilaksanakan, kemudian ditangani, hasilnya kurang maksimal, menjadi bahan tindak lanjut untuk penanganan berikutnya. Mungkin perlu penanganan dengan metode atau kepengawasan, teknik kepengawasan yang lain. Itu yang perlu disampaikan untuk mensikapi beberapa pertanyaan yang mungkin menjurus ke pertanyaan yang mungkin kita belum bisa memberikan jawaban yang sesuai idealnya. Tapi kenyataannya memang kurang ideal di lapangan. Artinya kita akan tindak lanjuti dengan apa namanya ya, tindak lanjut dari penanganan yang belum maksimal itu mungkin metode ya rekomendasi maksudnya. Bisa dengan rekomendasi kepengawasan dengan teknik yang lain yang perlu kita sampaikan dan kita ulas berikutnya kan seperti itu. Ngoten Pak Duto, busuk main malah medal. Ya, ada yang lain Bapak Ibu untuk Bu Rosita? Ya, ini untuk laporan sama progresnya sama seperti teman-teman yang lain karena mau nggak mau besok pagi harus mengumpulkan, jadi sudah selesai tinggal itu tadi Pak lampiran. Itu saya kemarin sharing sama Pak Widodo tentang lampiran itu sampai banyak sekali. Mungkin saya nanti ambil yang perlu-perlu saja. Gitu. Terus untuk persiapan gelar karya ini sudah lumayan, untuk explainer sudah jadi, kemudian untuk album ini saya sudah hampir 90%, nanti mungkin bisa saya share ke teman-teman karena kebetulan saya kemarin kan BIMLAT-nya memanfaatkan aplikasi Canva, jadi ini saya pakai untuk pembuatan album dan untuk presentasi mungkin nanti juga saya pakai itu Pak. Tapi ini untuk presentasi belum karena saya masih konsen ke laporan dulu. Gitu Pak Rahmat. Nggih, enggak apa-apa. Yang
Yang penting itu tadi, kalau besok memang sudah harus mendapatkan tapak asma dari Bapak Kepala, ya yang dipenuhi yang waktu terdekat dulu.